kami dari Info Dokter ingin mempresentasikan tugas UAS LED kami. Berikut akan kami presentasikan. Visi kami adalah menjadi program masyarakat yang berwawasan dan bereputasi di bidang kesehatan. Misi kami adalah pertama, memberikan perawatan yang komprehensif dan penuh kasih sayang kepada pasien kami. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan orang-orang yang akan kami layani. Ketiga adalah memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien kami. Tujuan kami di sini adalah memberikan solusi bagi masyarakat di bidang kesehatan. Seperti slide di atas ada 4 poin, yaitu informasi, antrian, reservasi, dan pembayaran. Yang pertama adalah informasi. Di web ini kita bisa mencari informasi-informasi seputar rumah sakit dan dokter. Yang kedua adalah reservasi. Di sini kita cukup sekali saja mengisi data dan data itu akan di-keep untuk kedepannya. Yang ketiga adalah antrian. Kita bisa reservasi terlebih dahulu di web ini sehingga kita tidak perlu antri lagi yang panjang di rumah sakit nanti. Yang keempat adalah pembayaran. Pembayaran sedang kami upgrade ke pay letter. Next, di sini ada 4 masalah yang paling sering kami temukan. Yang pertama adalah membutuhkan smartphone. Yang kedua adalah bisa terjadi error saat menggunakan aplikasi. Yang ketiga adalah pendanaan yang lebih. Yang keempat atau yang terakhir bisa terjadi misdiagnosis. Selanjutnya yaitu solusi dari Info Dokter. Yang pertama, pengisian formulir secara online. Yang kedua, membuat janji dengan dokter secara online. Yang ketiga, pembelian obat secara online, tentunya dengan surat dan konsultasi dari dokter. Dan yang terakhir yaitu Info Dokter bisa mensupport pembayaran secara e-wallet seperti OVO, GoPay, PayLater, Dana, dan lain-lain. Selanjutnya berikut adalah tampilan dari Home Info Dokter. Ada website Info Dokter di paling kiri atas, kontak dokter, kategori layanan, dan jika ingin langsung mulai tinggal get started. Di situ kalian akan mengisi informasi identitas diri, riwayat penyakit, dan lain-lain. Dan berikutnya yaitu ada dokter pilihan Info Dokter sesuai dengan spesialis masing-masing. Dan ini merupakan jadwal dari dokter yang telah terdaftar di Info Dokter. Dan juga ada pengisian identitas diri untuk mau book appointment. Ini kategori layanan, terdapat 4 pelayanan seperti keadaan darurat, konsultasi, perawatan intensif, dan perencanaan keluarga seperti asuransi. Dan terdapat informasi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adanya maps sesuai dengan Google Maps di mana lokasi dari rumah sakit pilihan Info Dokter, dan juga kontak yang bisa dihubungi serta kolom kritik dan saran yang diberikan untuk Info Dokter. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kesehatan itu adalah hal yang paling penting dan kita tidak pernah tahu nih kapan kita bakalan sehat atau sakit. Nah, ketika sakit datang, cukup buka aplikasi Info Dokter kita dan lakukan reservasi sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama ketika nanti di rumah sakit. Terus dengan bantuan aplikasi kita juga bisa nge-balance antara waktu kita dan juga jam dokter yang ingin kita kunjungin. Terus dengan bantuan dari teknologi yang pasti bisa membantu nih untuk melakukan efisiensi waktu yang tadi. Oke, untuk target pasar kita, kemarin kita sudah melakukan penyebaran kuesioner. Setelah berdasarkan hasil survei itu, kita target pasar kita adalah masyarakat menengah ke atas. Berikutnya berdasarkan analisis dari TAM, SAM, dan juga SLOM. Kalau untuk yang TAM itu mungkin karena kita dari Batam, jadi kita menargetkan untuk daerah Batam dulu. Kalau untuk yang SAM-nya itu mungkin lebih spesifik karena kita dari SAM mahasiswa, jadi kita mungkin lebih menargetkan ke mahasiswa yang juga mungkin sebagai pekerja swasta yang mungkin cukup sibuk. Untuk SLOM-nya sendiri karena aplikasi kita belum launching, jadi kita juga belum tahu tujuan market kita, mungkin mahasiswa akan menjadi bagian dari share of market tersebut. Kemudian pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dari slide ini kita bisa lihat bahwa pemasaran dari Info Dokter ini mencakup rumah sakit, ahli dokter, asuransi, dan investor. Rumah sakit dan ahli dokter ini merupakan web kesehatan yang disediakan masyarakat. Otomatis Info Dokter akan memasarkan web tersebut kepada rumah sakit dan tentunya ahli dokter dalam arti kerjasama. Kemudian ada asuransi. Dalam asuransi ini, pasien yang mengunjungi rumah sakit pasti ada beberapa yang memiliki asuransi kesehatan. Yang kami telah akan mengajak beberapa agen-agen asuransi
untuk bekerja sama. Kemudian ada Play Store. Ini tahap pemasaran yang paling penting karena untuk sekarang InfoDokter adalah sebuah web yang melayani masyarakat. Kami sudah merencanakan untuk bekerjasama dengan pihak Play Store. Terus kemudian ada kompetitor. Kompetitor ini saingan dari InfoDokter sebenarnya sangat banyak, akan tetapi kami merasa sangat bersaing dengan Halodoc dan Allodoc dikarenakan kedua aplikasi ini telah bekerja sama dengan perusahaan periksa yang sudah mengadopsi kecerdasan AI. Kemudian dalam InfoDokter ini juga memiliki keunggulan. Yang pertama itu ada data yang sangat rinci dan sangat aktual. Terus ada fasilitas pay letter untuk pasien-pasien yang masih kurang modalnya. Terus ada customer service 24 jam. Terus ada konsultasi secara online gratis. Selanjutnya ada model bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara InfoDokter memperoleh pendapatan. Yang pertama, InfoDokter memperoleh pendapatan sebesar 5% dari setiap transaksi yang terjadi di dalam aplikasi, mulai dari kerjasama dengan rumah sakit atau klinik, kerjasama dengan asuransi, maupun dari penjualan obat. Yang kedua, InfoDokter memperoleh pendapatan dari iklan. Selanjutnya ada keuangan InfoDokter, yaitu gambaran proyeksi pendapatan InfoDokter. Nah, kita ambil contoh misalnya transaksi yang terjadi di dalam aplikasi InfoDokter selama 1 bulan itu 10 juta. Nah, pendapatan InfoDokter itu didapat dari 5% dikali 10 juta, itu 500.000 ditambah jika ada biaya iklan. Nah, kita anggap biaya iklan yang kita peroleh itu sebesar 200.000. Nah, pendapatan kotor InfoDokter itu sebesar 700.000. Nah, kemudian ada biaya operasional seperti biaya maintenance, biaya iklan, dan biaya internet itu sebesar 340.000. Nah, pendapatan sebelum pajak InfoDokter didapat dari 700.000 tadi dikurang dengan 340.000, yaitu 360.000. Kemudian dikurang dengan pajak sebesar 0,5% dikali 360.000 tadi, itu sebesar 1.800. Nah, pendapatan InfoDokter setelah pajak itu sebesar 360.000 dikurang 1.800. Yaitu 358.200. Selanjutnya, InfoDokter kita memerlukan legal bisnis seperti surat perjanjian pemegang saham, akta pendirian badan usaha, hak cipta, surat izin usaha perdagangan, NPWP badan usaha, tanda daftar perusahaan, serta surat perjanjian kerjasama antara rumah sakit dan apotek yang terjalin dalam link kita. Kemudian tim InfoDokter kita ini terdiri dari 6 orang. Semuanya berasal dari jurusan manajemen Universitas Internasional Batam. Yang pertama ada Elvi Melina sebagai Chief Executive Officer, Jason sebagai Chief Technology Officer, Johnny C sebagai Chief Strategy Officer, Hermanto sebagai Business Expert Commissioner, William Wijaya sebagai Chief Marketing Officer, dan yang terakhir Gracia sebagai Health Expert Commissioner. Sekian presentasi dari kelompok InfoDokter. Terima kasih.